dan dalam keadaan baik. Perkenalkan, nama saya Rida Dwi Kurniawati dengan NIM K23200063 dari kelas C Angkatan 2020, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan tema Etika Pancasila yang berjudul Etika Musyawarah. Alasan saya mengambil judul Etika Musyawarah yaitu karena banyak musyawarah yang dilaksanakan dengan berdebat, memaksakan pendapat, memotong pembicaraan orang lain, bahkan saling mencela. Pelaksanaan musyawarah yang tidak kondusif akan menimbulkan konflik antar anggotanya. Hal ini tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan, perambukan musyawarah. Dengan musyawarah untuk mencapai mufakat atau persetujuan bersama. Musyawarah merupakan bagian dari demokrasi dan masih sering dipakai di lingkungan masyarakat. Musyawarah untuk mufakat pada dasarnya salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila, yaitu sila keempat. Musyawarah memiliki tujuan yaitu mencapai kesepakatan, menyelesaikan kesulitan. Hasil musyawarah dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota. Etika musyawarah antara lain: 1. Berbicara dengan sopan ketika menyampaikan pendapat. Kalimat atau kata-kata yang diucapkan dengan sopan akan lebih mudah dipahami, mudah dimengerti, lebih enak didengar, dan tidak menyakiti hati orang lain. 2. Menghargai pendapat orang lain. Ketika kita menghargai pendapat orang lain, maka kita juga akan dihargai oleh orang lain. 3. Mendengarkan orang yang sedang berbicara. Dengan mendengarkan, kita akan ikut berpikir mengenai pendapat yang disampaikan. 4. Memberikan kesempatan kepada orang lain. Dalam musyawarah, kita membutuhkan beberapa pendapat, sehingga setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. 5. Mengetahui kapasitas pengetahuan diri sendiri. Sebelum menyampaikan pendapat, pastikan kita tahu kapasitas dan pemahaman yang cukup tentang topik pendapat yang akan disampaikan. Hal ini untuk menghindari terjadinya perdebatan yang tidak sesuai dengan topik dan menimbulkan konflik. 6. Memiliki dasar argumen yang kuat dan jelas. Sebaiknya kita memiliki dasar argumen yang kuat dan jelas ketika menyampaikan pendapat. Akan lebih baik lagi jika kita memiliki beberapa data, fakta, maupun contoh yang menunjang pendapat untuk disampaikan. 7. Jangan memotong pembicaraan lawan bicara. Jangan memotong pembicaraan lawan bicara kita, karena itu akan terlihat tidak sopan. Biarkanlah lawan bicara kita menyampaikan pendapatnya dengan jelas dan hingga selesai. Lalu kita tanggapi pendapatnya setelah kita diperbolehkan untuk bicara. Oleh karena itu, kita tidak perlu tergesa-gesa untuk menanggapinya. 8. Tidak menyerang pribadi lawan bicara. Sebaiknya tidak menyerang pribadi lawan bicara kita apabila tidak setuju dengan pendapatnya. Apalagi jika itu tidak berhubungan dengan topik, hal itu tentu akan menjadi pemicu konflik dan membuang waktu. 9. Menerima hasil keputusan dengan lapang dada. Keputusan yang didapat adalah pemikiran semua anggota dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat yang telah disampaikan. Hasil keputusan harus menguntungkan semua pihak, sehingga memiliki nilai keadilan. Dengan demikian, tidak mengandung unsur paksaan dalamnya dan semua anggota dapat melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab dan tanpa ada pemaksaan. Sehingga setiap anggota bisa menerima dengan lapang dada jika pendapatnya tidak dilaksanakan. 10.
menjaga emosi. Ketika kita tidak setuju dengan pendapat orang lain, maka kita harus menstabilkan emosi diri dan tetap harus menghargai pendapat yang disampaikan. Emosi yang tidak stabil justru akan merusak jalannya musyawarah. Alasan pentingnya etika dalam musyawarah yaitu supaya sikap dan perkataan yang kita sampaikan tidak menyakiti hati orang lain, supaya orang lain tidak tersinggung, supaya kita bisa menstabilkan emosi untuk menghindari konflik, untuk menghormati dan menghargai orang lain, serta bersikap lapang dada ketika menerima hasil keputusannya. Apabila kita beretika buruk ketika musyawarah, kita akan menjadi bahan pembicaraan orang lain, kita akan dihujat oleh masyarakat, bahkan kita bisa dikucilkan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, marilah kita bersikap bijaksana dalam musyawarah dan beretika yang baik dalam bermusyawarah, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.